Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cihampelas hari Selasa, pulangnya bawa tomat buat si mama. Kawan-kawan, jangan lemas dan jangan malas hanya karena kita berpuasa. Mari kita semangat dan dengarkan saya berceramah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kudrat dan iradatnya Allah saya dapat berceramah kepada teman-teman sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita, yang dimana beliau telah memimpin nih dari zaman jahiliyah hingga sekarang tahun hijriah, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'id, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya sampai akhir yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, sebelumnya perkenalin nih, nama aku Muhammad Arifin Ilham dari SMA Negeri 26 Bandung. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Rahasia Kesempurnaan Ibadah Puasa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman yang telah saya sampaikan tadi di atas, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di mana orang-orang yang telah berpuasa sebelum kamu. Nah, teman-teman, sekarang kadang suka muncul di dalam kepala kita bahwa puasa ini kan bukan ibadah yang jasmani, bukan ibadah yang terlihat. Contohnya seperti sholat, seperti zakat, itu ibadah yang bisa kita lihat, itu bisa ibadah yang kita contoh. Tetapi puasa ini adalah ibadah rohani, teman-teman. Jadi kita nggak bisa meniru itu, kita nggak bisa mencontoh seseorang. Oleh karena itu, saya akan beritahu rahasia bagaimana kita mencapai kesempurnaan dalam ibadah puasa. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan rahasia kesempurnaan ibadah sholat, kita sendiri juga harus tahu nih, apa arti makna ibadah puasa atau ibadah shaum itu sendiri. Nah, ibadah puasa atau ibadah shaum itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu saumu yasifu, yang artinya menahan diri dari segala perbuatan hawa nafsu, baik nafsu ingin makan dan minum, maupun hawa nafsu dengan syahwat itu sendiri. Nah, menahan hawa nafsu ini dimulai sebelum terbitnya matahari, yaitu dari sholat subuh hingga terbenamnya matahari atau sholat maghrib. Nah, kita sekarang udah ngerti ya, apa itu arti makna ibadah puasa itu sendiri. Nah, lanjut kita masuk kepada rahasia ibadah kesempurnaan puasa. Kesempurnaan ibadah puasa itu terletak dari tingkatannya itu sendiri. Nah, tingkatan ibadah puasa itu ada 3. Yang pertama itu tingkatan ibadah puasa umum. Nah, ibadah puasa umum itu apa sih? Nah, ibadah puasa umum adalah manusia yang menjalankan ibadah puasa hanya sekedar menahan hawa nafsu, yaitu hanya hawa nafsu makan dan minum. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Yang dimana sebagian ulama menafsirkan ibadah puasa umum ini puasa yang tidak mendapatkan pahala. Nah, teman-teman, tingkatan ibadah puasa yang kedua itu adalah ibadah puasa khusus, yang dimana minimal nih tingkatan ini nih yang harusnya bisa kita capai. Agar apa sih? Agar mencapai ibadah kesempurnaan puasa. Nah, ibadah puasa khusus ini adalah ibadah puasa yang menahan diri dari hawa nafsu untuk makan dan minum, dan menjaga diri dari hawa nafsu seluruh anggota tubuh. Contohnya, kita nggak boleh nih lagi puasa malah gibah, lagi puasa malah lihat yang nggak benar, lagi puasa malah dengerin yang aneh-aneh. Nah, lebih baik kita manfaatin ibadah puasa ini dengan dengerin Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan melihat Al-Quran. Ya minimal Al-Quran lah yang menjadi pedoman kita ketika puasa dan penjagaan diri bagi tubuh kita
dan dari niat puasa kita. Nah teman-teman, kita masuk nih kepada tingkatan puasa yang paling sempurna atau puasa tahapan ketiga. Ya kalau kata orang Italia sih perfecto, atau kata orang Sunda pangsaena. Nah kita masuk kepada tahapan puasa yang ketiga, yaitu adalah puasa khususil khusus. Nah apa sih puasa khususil khusus ini? Atau sering disebut ulama ini singkatannya PKK, puasa khususil khusus. Nah, itu adalah puasa yang dimana kita menahan diri dari hawa nafsu, makan dan minum seluruh anggota tubuh. Dan yang paling penting itu kuncinya satu, hati atau kolbu. Nah, teman-teman ketemu kan apa bedanya seluruh tingkatan puasa mulai dari puasa umum, puasa khusus, dan puasa khusus khusus. Nah, jelas kuncinya itu satu, dari hati atau kolbu. Nah, hati itu sangat-sangat harus kita jaga ya ketika puasa, karena dari situlah munculnya iman dan takwa kita. Nah, dari mana sih iman dan takwa kita? Iman dan takwa adalah perasaan ketika kita sabar, perasaan ketika kita tidak suudzon kepada orang. Nah, itulah yang harusnya kita terapkan ketika puasa. Itu yang harus kita perkuat ketika puasa. Nah, kenapa hati, teman-teman? Karena kadang hati ini adalah satu bagian tubuh di dalam tubuh kita yang tidak bisa kita bohongi. Kadang kita bisa aja nih senyum ketika ada orang yang marahin kita, senyum ketika ada orang yang jahatin kita. Tapi dalam hati kita, ya Allah gini banget hidup gua, kenapa sih itu orang ganggu mulu. Nah kadang rasa itu tuh yang membatalkan atau kadang mengurangi pahala nilai puasa kita. Nah oleh karena itu teman-teman, marilah mulai saat ini, mulai detik ini kita bersikap husnuzon atau berprasangka baik. Berprasangka baik nggak cuma ke Allah aja teman-teman, harus juga kepada teman-teman juga, ataupun ke semua makhluk yang Allah ciptakan. Kita harus bersifat husnuzon. Nah karena dengan adanya husnuzon, kita akan membuat hati kita tenang, sabar. Dan ketika sudah sabar, dengan husnuzon ini kita akan membentuk iman dan takwa. Nah bahkan teman-teman, kata Kiai Haji Abdullah Gimansyah atau sering kita sebut Agim, hati ini adalah kunci dari semua kesuksesan ibadah. Dimana kata beliau dalam syairnya yang berbunyi, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Nah artinya kita harus menjaga hati agar semua ibadah kita, maupun itu puasa, maupun itu ibadah sholat, mau itu ibadah zakat, bahkan nanti ibadah malam Lailatul Qadar, kita tuh harus dari hati semuanya teman-teman, harus dari hati, harus ikhlas gitu. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saninten buah saninten di channel kaparapatan, hapunten abdi hapunten diri seueur kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.